Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 golongan H akan mempresentasikan penelitian kualitatif yang berjudul Persepsi Petani terhadap Pola Penerapan Pupuk pada Komoditas Padi di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Untuk anggota kelompok 12 sendiri terdiri dari saya, Jessica Erlian dengan NIM akhir 1060, Fiona Cynthia dengan NIM 1064, dan Ariska Intan dengan NIM 1071. Untuk bab 1 pendahuluan, pada latar belakang yaitu rendahnya kesadaran petani dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, sehingga pada saat ini masih banyak petani yang enggan untuk bergeser dari pertanian non-organik menuju pertanian organik. Di Desa Darsono sendiri, Gapoktannya itu telah mulai mengolah lahan pertanian dengan menerapkan sistem pertanian organik pada komoditas padi. Namun belum sepenuhnya petani di desa ini menerapkan pola pertanian secara organik, karena masih ada petani yang beranggapan bahwa pertanian organik ini dapat membawa resiko kegagalan panen yang besar. Dengan demikian, perlu adanya penelitian yang mengkaji bagaimana persepsi petani terhadap penggunaan pupuk organik di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, guna memberikan gambaran dan saran dalam upaya peningkatan adopsi penggunaan pupuk organik pada usaha tani padi. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk organik pada kegiatan usaha tani padi di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh jaminan kualitas padi organik terhadap persepsi petani di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Untuk tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu untuk mengetahui kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk organik pada kegiatan usaha tani padi di Desa Darsono, dan untuk mengetahui jaminan kualitas padi organik terhadap persepsi petani di Desa Darsono. Untuk kebiasaan petani dan jaminan kualitas padi ini nantinya digunakan sebagai indikator untuk mengetahui persepsi petani terhadap penerapan pupuk organik. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Mulyani dan kawan-kawan dengan judul Perilaku Petani terhadap Usaha Tani Padi Organik di Desa Rawasari. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku petani padi organik sudah memenuhi standar pertanian organik. Kemudian untuk penelitian Malia dan Sofia pada tahun 2020 yang berjudul Persepsi Petani tentang Inovasi Budidaya Padi Pandanwangi Organik di Gabungan Petani Organik Nyisri, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, menghasilkan hasil bahwa persepsi petani termasuk dalam kategori setuju dengan inovasi tersebut. Untuk penelitian yang ketiga yaitu dilakukan oleh Juliantika dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang berjudul Persepsi Petani terhadap Sistem Pertanian Organik dan Anorganik dalam Budidaya Padi Sawah. Untuk penelitian ini menghasilkan bahwa persepsi petani terhadap usaha tani padi organik dan anorganik itu cukup baik. Untuk yang selanjutnya yaitu membahas mengenai landasan teori. Di mana landasan teori yang kami gunakan yaitu ada 5. Yang pertama yaitu teori ekologi, yang kedua teori perilaku petani, yang ketiga teori persepsi, yang keempat teori pertanian organik, dan yang kelima yaitu teori pertanian berkelanjutan. Untuk teori ekologi ini merupakan hubungan timbal balik dan antara interaksi yang terjadi dari manusia, biologi, kebudayaan, dan lingkungan fisiknya. Kemudian yang kedua yaitu teori perilaku petani, mulai dari hulu ke hilir, seperti pengolahan, pembibitan, pemupukan, sampai dengan nanti proses pasca panennya. Kemudian yang ketiga yaitu teori persepsi. Hal ini membahas mengenai pemikiran manusia terhadap suatu stimulus yang diterima oleh indera sehingga dapat memberikan suatu sudut pandang oleh individu tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai teori pertanian organik yang merupakan sistem manajemen produksi untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan dengan penggunaan budaya, metode biologi yang tidak menggunakan bahan sintetis atau meminimalisir adanya bahan sintetis tersebut. Dan kemudian yang terakhir yaitu tentang pertanian berkelanjutan, merupakan pengolahan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungannya. Berikut merupakan gambaran mengenai kerangka penelitian kami yang diantaranya yaitu judul Persepsi Petani terhadap Pola Penerapan Pupuk Organik pada Komoditas Padi di Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Kemudian ada fenomena dan juga landasan teori yang terdiri dari teori dan penelitian terdahulu, serta rumusan masalah yang kami angkat, yaitu terdapat 2 rumusan masalah. Untuk bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang pertama yaitu penentuan daerah penelitian, di mana teknik yang kami gunakan yaitu purposive sampling method,
dengan memilih Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dengan pertimbangan bahwa pada desa tersebut memiliki potensi ekonomi yang unggul di bidang pertanian, di mana sebagian besar masyarakatnya yaitu bermata pencaharian sebagai petani. Kemudian terdapat Gapoktan yang di sana sudah mulai mengolah lahan pertaniannya yaitu dengan menerapkan sistem pertanian organik pada komoditas padi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai metode penelitian, di mana metode yang kami gunakan yaitu desain penelitian studi kasus, di mana informasi yang kami butuhkan dicari secara mendalam terkait kasus yang sedang diteliti melalui alternatif objek yang akan diamati, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ketiga yaitu metode penentuan informan yang kami gunakan yaitu menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih Gapoktan di Desa Darsono yang menggunakan pupuk organik dalam kegiatan budidayanya khususnya pada komoditas padi serta petani padi organik untuk mengetahui bagaimana persepsi petani terkait penggunaan pupuk organik itu sendiri dalam budidayanya. Dalam menentukan informan sendiri terdapat beberapa kriteria. Yang pertama yaitu petani padi organik yang menerapkan pertanian organik dengan standar 95% dan minimal melakukan pertanian organik selama 2 tahun. Dan yang kedua yaitu Gapoktan atau gabungan kelompok tani padi organik. Selanjutnya mengenai metode pengumpulan data. Jadi untuk metode pengumpulan data yang kami lakukan yaitu melalui 3 cara, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi ini dilakukan dengan menggunakan catatan lapang atau daerah penelitian terkait persepsi petani terhadap penggunaan pupuk organik, sehingga dapat diperoleh data primer dari penelitian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Nah, wawancara ini ditujukan kepada kelompok tani untuk mencari informasi mengenai penerapan pupuk organik di desa Darsono tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan perekaman video serta pengambilan foto sebagai pengumpulan data tambahan secara visual serta bukti pelaksanaan penelitian di lapang. Kemudian mengenai metode analisis data terdiri dari yang pertama itu pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu dengan wawancara, observasi lapang, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur. Kemudian yang kedua, reduksi data yang bertujuan untuk memfokuskan dan mengorganisasikan data sehingga relevan dengan tujuan akhir. Untuk reduksi data ini dilakukan dengan tahapan proses, kendala, dan solusi yang dilakukan pada petani di Kecamatan Arjasa, khususnya pada desa Darsono tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk penyajian data yang kami lakukan yaitu berupa catatan lapang, bagan, dan grafik pertumbuhan produktivitas usaha tani padi organik sehingga dapat diketahui fenomena yang terjadi selama proses budidaya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai penarikan kesimpulan melalui analisis data terhadap informasi penelitian sehingga dapat diketahui persepsi petani terhadap pola penerapan pupuk organik di Desa Darsono tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai metode keabsahan data. Nah, keabsahan data yang paling sering dilakukan yaitu dengan model triangulasi atau mengklarifikasi dengan data pembanding. Jadi di sini kami menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam untuk mendapatkan data yang sama. Jadi untuk mengetahui informasi mengenai persepsi petani terhadap pola penggunaan pupuk organik tersebut, kami melakukan observasi terkait proses budidaya, kendala, dan adaptasi yang dilakukan oleh petani. Selanjutnya mengenai terminologi. Untuk terminologi ini, yang pertama itu ada persepsi. Persepsi merupakan hasil dari suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima indera, sehingga stimulus tersebut dimengerti oleh individu. Yang kedua yaitu persepsi petani. Persepsi petani merupakan tanggapan individu petani terhadap suatu inovasi yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Yang ketiga yaitu mengenai pertanian berkelanjutan, yang merupakan pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Yang keempat yaitu mengenai pertanian organik, yang merupakan sistem budaya pertanian, mulai dari kegiatan produksi hingga ke pasca panen, yang mengandalkan bahan-bahan alami dari alam. Kemudian yang keempat yaitu mengenai pupuk yang merupakan sarana produksi yang berperan dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Kemudian yang keenam yaitu mengenai pupuk organik yang merupakan pupuk yang terbuat dari bahan-bahan organik, baik itu tumbuhan maupun hewan yang telah melalui beberapa proses rekayasa. Kemudian yang ketujuh yaitu mengenai komoditas padi yang merupakan komoditas unggulan yang ada di Indonesia dan budidayanya kurang lebih dalam waktu 3-4 bulan. Kemudian yang kedelapan ada produksi padi yang merupakan jumlah padi yang dihasilkan dalam satu musim tanam dalam bentuk gabah kering panen dalam kilogram. Yang kesembilan yaitu mengenai padi organik yang merupakan padi yang dihasilkan dan diolah melalui pendekatan budidaya pertanian organik.
Yang ke-10 mengenai kualitas padi organik, yaitu tingkat baik atau buruknya dan mutu padi yang dihasilkan dan diolah melalui pendekatan budidaya pertanian organik tersebut. Yang ke-11 mengenai Desa Darsono yang merupakan salah satu daerah yang menerapkan pupuk organik di daerah Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir ada Gapoktan Desa Darsono yang merupakan gabungan kelompok tani di Desa Darsono yang bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, khususnya pada pertanian padi organik. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.